belajar tentang sholat fardu. Nah, di sini anak-anak, siapa yang tahu tentang sholat fardu? Sholat fardu yaitu kewajiban sebagai seorang muslim. Nah, di sini anak-anak, siapa yang sudah melaksanakan sholat fardu di rumah? Nah, sholat fardu yaitu ada syaratnya. Syarat wajib sholat fardu apa? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Nah, kalau syarat sahnya sholat, agar kita sholatnya sah, kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Suci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Jadi sebelum sholat kita harus berwudu dulu. Kalau tidak ada air, maka kita melakukan tayamum. Nah, kalau bersuci dari hadas besar, kita harus mandi besar. Selanjutnya, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Nah, itu kita harus mandi dulu, berwudu. Pakaiannya juga harus yang bersih, yang suci, dan tempatnya harus bersih dari najis. Selanjutnya, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kalau laki-laki, auratnya yaitu bagian tubuh antara lutut sampai pusar. Kalau perempuan harus menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya, kita harus mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, setiap sholat itu memiliki waktu tertentu. Orang yang akan sholat harus mengetahui waktu sholatnya. Yang terakhir, kita harus menghadap kiblat. Yaitu kiblat itu yang mana? Yaitu arah Ka'bah di Makkah. Arah kiblat bagi orang Indonesia yaitu menghadap ke barat sedikit serong ke kanan. Selanjutnya, kalau kita sudah memenuhi syarat wajib dan syarat sah, kita harus melakukan rukun sholat. Rukun sholat itu apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak akan sah. Nah, rukun sholat ada berapa? Ada yang tahu? Rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Nah, niat ini dilakukan di dalam hati agar hatinya lebih khusyuk dan dilakukan saat takbiratul ihram. Nah, kita contohkan niat sholat subuh. Ada yang tahu niat sholat subuh bagaimana? Niat sholat subuh, usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, itu niat sholat subuh dan dilakukan saat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang bagaimana? Nah, Bu Guru punya gambar. Nah, di sini takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangannya, yaitu sambil niat kita mengangkat tangannya takbiratul ihram. Sambil Allahu Akbar. Di dalam hati kita melakukan niat. Tuh. Selanjutnya, berdiri bagi yang mampu. Jadi kita kalau sholat itu wajib berdiri. Kalau kita sakit, kita boleh dengan duduk atau berbaring kalau kita tidak bisa bangun. Gitu. Selanjutnya, takbiratul ihram. Nah, yang tadi takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan kita dan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, gitu. Sambil di hati membaca niat yang tadi. Setelah takbiratul ihram, kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, lalu habis membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek. Habis membaca surat pendek,
kita bisa melakukan ruku. Ruku itu yang kayak gini. Nah, di dalam ruku kita membaca apa? Membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, itu sebanyak 3 kali. Selanjutnya i'tidal. I'tidal itu yang bagaimana? Sami Allahu liman hamidah. Nah, bangun dari ruku itu namanya i'tidal. Nah, ini ya gambarnya. Nah, ketika i'tidal kita membaca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, tuh, Nana bisa membaca di sini. Terus habis i'tidal kita melakukan sujud. Nah, sujud dilakukan 2 kali. Jadi kita sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah itu duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, yaitu dengan tenang. Duduk di antara 2 sujud yaitu membaca apa? Membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya kita sujud kembali dengan membaca apa tadi? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak berapa? 3 kali. Setelah sujud kita melakukan duduk at-tahiyat atau tasyahud akhir. Setelah duduk dengan sikap yang sempurna, kita membaca at-tahiyat yang bunyinya bagaimana? Ada yang sudah hafal apa belum? Ayo, yang bunyinya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika asyhadu an la ilaha illallah, telunjuk kita mengarah ke arah kiblat. Nah, begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, setelah itu kita apa? Melakukan salam. Kita menengok ke arah kanan dahulu, membaca Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, setelah selesai kita jangan lupa apa? Berdoa. Nah, kita mendoakan siapa? Mendoakan kedua orang tua kita. Sudah dapat difahami anak-anak? Nah, jangan lupa ya anak-anak, kita di rumah harus selalu melakukan sholat fardu. Sholat fardu ada berapa? Ada 5 waktu. Yang pertama subuh, duhur, asyar, maghrib, dan isya. Jangan pernah meninggalkan sholat fardu. Nah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.